Badah. Yang saya hormati Pak Wakil Rektor 1, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Kaprodi, Program Sarjana, Profesi, Magister maupun Doktor, dan Bapak Ibu dosen semuanya yang saya hormati dan saya banggakan. Kali pertama, monggo kita panjatkan syukur Alhamdulillah pada siang hari ini di tengah kesibukan kita masih diberi kenikmatan, masih diberi kesempatan, kita bisa bersilaturahmi di ruangan ini walaupun menggunakan media Zoom. Salam dan salawat semoga tetap tercurah pada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, terkait dengan kurikulum kita yang berbasis CPMK, tentunya kita nanti juga akan menyesuaikan bagaimana cara penilaian CPMK. Dan ini nanti insya Allah bisa memudahkan bagi mau mengukur CPMK, sekaligus nanti sebagai dasar untuk mengukur CPL ketika akreditasi atau dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan ini kami dibantu Pak Munajat sama Mas Pur yang dari DAA mencoba untuk merumuskan penilaian yang berdasarkan CPMK tadi dan tentunya mendasarkan pada panduan-panduan kurikulum yang ada. Dan tentunya pada saat ini kita akan masih mencoba untuk mengimplementasikan bagaimana sistem penilaian dengan mendasarkan CPMK. Nah, pada saat ini mungkin Bapak Ibu kalau masih lihat ini sementara kami masukkan masih ada di My Akademik, tapi masih ada di luar. Nah, sebelum kita lanjutkan, Bapak Ibu, seperti apa nanti cara penilaian dan sebagainya, ini kami mohonkan Pak WR1 untuk bisa memberikan pengantar maupun pengarahan kaitannya dengan penilaian berbasis CPMK ini. Untuk itu, waktu dan sepenuhnya kami aturkan. Monggo Pak WR1, ini nampaknya ada. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Bapak Direktur, Bapak Dekan, dan tentu Bapak Ibu sekalian, dosen di UMS. Bersyukur Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat dan tentu kita ingin selalu melakukan continuous improvement. Salah satunya adalah penerapan penilaian yang berbasis outcome based education ini. Sejak awal kita sebenarnya sudah mencanangkan itu dan saya kira di lembaga pengembangan pendidikan dan inovasi pembelajaran sudah mengembangkan melalui SPADA. Tetapi Bapak Ibu ternyata belum banyak yang memanfaatkan SPADA ini. Dan tentu kami berharap nanti suatu ketika entah kapan Bapak Ibu bisa memanfaatkan SPADA dengan baik sehingga pengukuran CPL maupun bahkan sampai program education objektif itu bisa benar-benar diwujudkan. Saat ini tentu lembaga pengembangan pendidikan dan inovasi pembelajaran sedang mengembangkan program khususnya bagi pemanfaatan SPADA yang semuanya sudah didesain dengan model berbasis outcome ya. Jadi bagaimana betul-betul kompetensi mahasiswa itu bisa dicapai, diukur maksud saya, diukur. Tentu ke depan kita juga akan bisa mengukur tentang program educational objektif juga. Jadi kira-kira setelah lulus mereka apakah masih tetap melakukan belajar, terus belajar dan kemudian juga apakah mereka juga sesuai di bidang mereka, termasuk juga kontribusi mereka di pekerjaan mereka. Nah,
tentu kemudian ukurannya adalah yang sekarang, bukan yang akan datang, tapi yang akan datang tetap kita bisa ukur dengan tracer study. Tapi yang sekarang ini adalah capaian pembelajaran lulusan yang kita kenal dengan CPL itu. Nah, oleh karena itu tentu CPL ini eh, derivasinya menjadi harus dituangkan dalam capaian pembelajaran mata kuliah. Dan oleh karena itu, karena selama ini kita memahaminya atau mendapatkan nilai-nilai itu dari tugas, dari ujian tengah semester, ujian akhir semester, maka tentu harus dikurasi supaya apa yang menjadi hasil dari UTS dan UAS itu benar-benar bisa mengukur CLO-nya atau CPMK-nya. Bapak Ibu tentu sudah membuat soal yang di dalamnya juga sudah mengukur. Soal 1 untuk mengukur CPMK berapa, soal 2 untuk mengukur CPL berapa, dan seterusnya. Termasuk tugas. Tugas itu dipakai untuk mengukur CPMK berapa. Dan karena kita ingin bermigrasi supaya nanti benar-benar outcome based education ini dipahami sebagai penyiapan kompetensi, baik dari sisi knowledge maupun skill dan attitude-nya. Maka masing-masing ini memang seharusnya dirancang ya, sejak kita merancang rencana pembelajaran semesternya. Tetapi karena kita sekarang sudah masuk di penilaian, artinya mendekati yudisio, maka ada langkah yang harus dilakukan supaya kita sudah concern bahwa yang kita nilai adalah capaian pembelajaran lulusan yang di dalamnya ada capaian pembelajaran mata kuliah. Maka tentu ini nanti akan kita sinkronisasi dengan lembaga pendidikan dan inovasi pembelajaran, dengan Renbang, dengan Partai iki senengane ngono. Berencana aku dhewe maca HP-ne. Sing nonton aku dhewe. Netflix ya. Iya, PTA Netflix. Iya, ketutupan itu. Monggo Pak Wur gentosan. Mbak Remas Patek ki ngono kuwi, wis to. Tadine Siap. Iya, matur nuwun. Nah, kembali lagi tadi Bapak Ibu sekalian, jadi kita sudah mulai sekarang benar-benar akan menerapkan itu meskipun ya maksudnya menerapkan OB itu melalui penilaian CPMK-nya, meskipun sebenarnya kita kurasi dari apa yang sudah kita miliki, yaitu dari UTS, tugas, dan UAS. Tapi tentu ke depan harapan kami tentu Bapak Ibu sekalian sudah mulai menilai mahasiswa capaian pembelajarannya itu tidak harus sumatif ya menunggu sampai selesai, tetapi bisa kuratif mulai dari awal. Jadi sudah ditetapkan CPMK berapa, apakah 2, 3, 4, 5, atau bahkan sampai 8. Dan sebenarnya semangat kita adalah anak-anak kita itu pembekalan kompetensinya itu harus utuh. Yang tadi saya sebutkan mulai dari pengetahuan dia, dari keterampilan dia, dari sikap dia. Dan jika di dalam CPMK-nya nanti ada yang kurang, maka kita bisa melakukan evaluasi. Mana di antara CPMK itu yang kira-kira nilainya tidak sesuai dengan passing grade-nya atau yang kita tetapkan. Meskipun misalnya si mahasiswa itu bisa lulus, tetapi ada CPMK yang di sana sebenarnya dia agak kurang. Kurang tapi tetap bisa lulus. Maka kekurangan pencapaian itu bisa kita evaluasi, kemudian RPS ke depan kita bisa perbaiki. Oh, ternyata mahasiswa di mata kuliah saya itu lebih banyak kurang pada CPMK tertentu. Maka siang ini akan ada sosialisasi dari DAA dengan tim yang nanti bagaimana CPMK itu akan kita isikan ya nilainya dengan mengkurasi dari UTS, UAS, dan mungkin kehadiran, mungkin juga tugas. Tetapi ke depan kita harapannya adalah sudah mulai seperti yang ada di Spada, yang sudah mulai sejak awal kita tetapkan CPMK dan kemudian kapan dia harus mencapainya. Jika kurang,
kita sebenarnya ingin Bapak Ibu juga bisa melakukan remedi ya secara mandiri. Jadi anak bisa diberikan tugas tambahan atau diberikan project based atau diberikan kerja kelompok supaya CPMK-nya bisa tercapai. Sehingga tidak ada lagi kita mengatakan bahwa lulusan di UMS itu tergantung si anaknya, bukan tergantung kita. Seharusnya menjadi tergantung kita. Harusnya kita bisa memastikan bahwa setiap mahasiswa yang UMS itu masuk di UMS 4 tahun yang akan datang pasti mereka lulus. Nah, yang memastikan siapa? Ya kita, karena kita yang mendesain kurikulumnya, kita yang mendesain CPMK-nya, dan jika ada mahasiswa yang tidak memenuhi CPMK, maka tugas kita untuk membuat mereka bisa mencapai CPMK itu. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan nanti sistem yang dibuat ini tidak menyulitkan Bapak Ibu. Kalaupun ada hal-hal yang mungkin perlu ditanyakan, nanti kami persilahkan Bapak Ibu untuk sekaligus juga mungkin memberikan masukan jika memang sistem ini sudah layak atau belum, dan tentu ke depan memang akan kita sinkronisasi dengan pengembangan di Spada, dan ke depan tentu kita ingin ada pengukuran program educational objektif ya setelah lulusan kita selesai kuliah dan apa yang mereka lakukan di pekerjaan mereka. Matur nuwun. Terima kasih Pak Direktur Admisi Akademik yang sudah menginisiasi ini. Ini saya kira langkah besar ya, momentum ini, karena penting ya bagi kita untuk memahamkan kembali bahwa mahasiswa kita layaknya mereka dinilai sesuai dengan capaian pembelajarannya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Wir satu atas arahannya. Jadi Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan ini kaitannya memberikan kurasi atau penilaian kaitannya dengan CPMK yang sudah ditentukan di masing-masing RPS. Bapak Ibu, mohon maaf kami mencoba menerjemahkan itu, tentunya ini masih banyak kekurangan, karena yang pertama nanti yang jelas kami akan minta masukan dari Bapak Ibu kaitannya untuk penilaian ini. Mohon izin, ini sedikit kami share kaitannya ini, nanti akan kami sajikan sistemnya juga. Awalnya dulu ini. Punten Bapak Ibu izin, ini pemikirannya kemarin begini, bahwa ini nanti kita akan menilai berdasarkan CPMK yang sudah kita tetapkan. Pada prinsipnya ini tidak jauh berbeda dengan ketika awal kita mengisi penilaian atau melakukan penilaian. Kalau kita lihat ini ya. Pesertane piro, Mas? Pesertane piro? Dosen karyawan. Dosen semua. Sosialisasi, Ramadan. Tadi ya, ini. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu nanti cara pengisiannya tidak banyak berbeda dengan anum yang sebelumnya. Kalau kita lihat anum sebelumnya atau existing kita itu kan ada ini, ya. Ada komponen prosensi, mungkin ada UTS, ada UAS, ada tugas, mungkin ada tugas 1, tugas 2 dan sebagainya. Dan bobot-bobotnya sudah kita tentukan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh LJM. Nah,
Sehingga nanti tidak akan jauh berbeda nanti cara mengisinya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengambil yang ini, bisa masuk di My Academic. Okay. Sementara nanti diklik yang di Anum ini, di Anum, kemudian nanti diklik, nanti akan keluar yang ini. Mata kuliah yang Bapak Ibu ajar, kemudian silahkan monggo akan di-download dalam suatu bentuk Excel. Jadi nanti masih dalam bentuk Excel seperti biasanya. Nah, nanti ada 3 bagian dalam Excel itu. Ada bagian A, ini daftar nilai, yang nanti adanya isinya CPMK, yang mana CPMK ini sesuai dengan RPS mata kuliah Bapak Ibu yang Bapak Ibu susun. Ini kami contohkan, misalnya mata kuliah saya Introduction Accounting itu ada 4 CPMK. Nah, kemudian nanti ini input nilainya ada di sini. Ada kehadiran, ada UTS, ada UAS. Ini kan masih kami ambilkan sama dengan yang di Anum yang lama, agar kita tidak terlalu kesulitan ya. Nah, kemudian nanti ada perhitungan capaian pembelajaran untuk masing-masing CPMK. Sehingga nanti tampilan awalnya ketika Bapak Ibu download akan ada 3 bagian. Nah, kemudian 3 bagian nanti isinya ini, nanti kita langsung aja ini, yang bagian A. Bagian A, ini sebelum Bapak Ibu mengisikan semuanya, mohon nanti di sini jenis mata kuliahnya apa, sama masih seperti Anum. Apakah klasikal atau praktikum, monggo nanti tinggal klik aja. Nah, kemudian jumlah pertemuannya berapa, monggo, defaultnya kan ada 16, berarti kalau 16, UAS, UTS nanti bisa dihitung, kalau hanya hadir aja, monggo bisa diganti dengan 14. Nah, kemudian nanti kita bisa mengisikan CPMK. Karena mata kuliah ini punya 4 CPMK, seperti yang ada di RPS maupun ada dalam kop soal, kan sudah ada. Ini ada yang buat RPS, ada CPMK 1 itu bobotnya 20%, 2 30%, 30%, dan yang keempat 20%. Yang tinggal kita isikan ini. Yang tidak terpakai ya sudah dibiarkan aja tetap 0. Yang tidak terpakai dibiarkan tetap 0. Kalau Bapak Ibu punya 6 CPMK ya berarti nanti bisa sampai 6 CPMK. Ini kami sediakan sampai 8. Mungkin tidak ada yang lebih 8 karena dulu CPMK itu 4 atau 5 itu kan petunjuknya. Ini bagian A yang kita setting. Oke. Nah, kemudian nanti yang bagian B, nah, ini nilai yang kita miliki, ya kan? Ini sementara masih kita gunakan seperti yang dulu. Nanti tinggal nanti Bapak Ibu ini ada pilih ya atau tidak. Oh, kehadiran akan digunakan sebagai komponen penilaian ya berarti ya. Ada UTS ya, UAS ya. Misalnya saya sampai pada tugas kedua. Saya tidak memberikan tugas 3, 4, maupun 5. Ya, monggo, nanti tinggal men-setting aja. Nah, ketika Bapak Ibu memilih ya, nanti biasanya warnanya ini akan berubah. Karena ini nanti yang harus kita isi, seperti yang ada di Anum lama. Nah, nanti khusus kehadiran Bapak Ibu, ini dihitungnya bukan skala 100 ya. Kalau kita settingnya 1-14, ya nanti isinya 1-14. 1-14, kemudian untuk yang UTS, UAS, tugas, nah, recording in progress. Nilainya ya kita menggunakan skalanya skala 100 seperti biasanya. Nah, sehingga nanti nilai-nilai itu tinggal kita masukkan ada di sini. Jadi tidak merubah sama sekali atau tidak menambah beban Bapak Ibu ya kan ketika menginput nilai. Ini kan seperti yang ada di Anum yang lama. Itu yang isian bagian B. Nah, kemudian ini isian bagian C. Isian bagian C. Nah, isian bagian C, kami tadi ini juga memberikan sheet-nya itu sampai CPMK 8. Nah, maka nanti cara mengisinya, ya kan, jadi misalnya CPMK 1, itu akan saya
nilai berdasarkan apa? Ini saya ambilkan dari kehadiran 10, UTS-nya 60, dan tugas 1 30%. Nah, ini pastikan bahwa jumlah ini itu harus 100% yang ada di sini. Pastikannya harus 100%. Ini untuk CPMK 1 saya ambilkan dari situ, ya kan? Jadi kita nanti akan menentukan persentase bobot nilai untuk setiap CPMK. Nah, ini kalau di jumlah dan di sini nanti pasti CPMK-nya harus ada totalnya 100. CPMK 2 ini kami ukur dengan kehadiran saya kasih bobot 10, UTS 40, UAS 20%, kemudian tugas 1 30%. Ini kalau di jumlah ini 100. Dan selanjutnya, nah ini sesuai dengan mungkin RPS di Bapak Ibu susun. Nah, nilai-nilai yang ada di sini nanti, insya Allah nanti akan terisi secara otomatis. Jadi tidak harus mengisi satu-satu, tidak. Nanti yang diisi di input nilai itu aja. Nanti ini akan terisi secara otomatis. Jadi hanya ada sheet-nya itu nanti ada 3 bagian, Bapak Ibu. Nah ini kalau kita lihat tadi, ya kan, misalnya ini nanti akhir keluarannya itu jadinya semacam ini kalau kita isi. Jadi yang kita isi nanti bagian input nilainya aja, Bapak Ibu. Ini kehadirannya saya gunakan 10 mahasiswa Raffi ini 10 kali hadir dalam 1 semester. Ini nilai UTS-nya, nilai UAS-nya, nilai tugasnya, dan sebagainya. Yang di sini nanti insya Allah akan mengisi secara otomatis, dan sini juga akan secara otomatis nanti akan terisi. Nah, nanti dari sini nanti akan bisa kita lihat ratanya seperti apa, ya kan? Nah, batas ketercapaian CPMK, ini yang menentukan Bapak Ibu, misalnya ini, ya kan? Ini yang tercapai 15 untuk CPMK 1, ada 1 belum tercapai, nanti bisa kita lihat. Nanti ada warnanya agak berbeda ya. Saya kasih warna kuning kalau nggak salah, kuning yang belum tercapai. Dan nanti bisa kita gunakan sebagai dasar evaluasi lah, monggo lah. Nah ini catatan-catatan yang ada. Nah jadi simple semacam itu. Jadi yang tetap kita isi sama seperti kita mengisi anum, tapi awalnya harus kita set dulu CPMK-nya yang kita miliki untuk mata kuliah ini apa. Kemudian masing-masing CPMK itu akan kita hitung dasarnya apa. Kalau ini CPMK 1, kita hitung berdasarkan kehadiran UTS misalnya tugas ya. Oke, jadi nanti sama rekapnya nanti juga akan sama. Oh, dari mahasiswa kami 16 ini misalnya ini kan yang dapat AB 9 dan sebagainya. Ini proporsinya dan ini bisa kita analisis. Ya, hanya itu aja Bapak Ibu, ya kan? Nah, kemudian Bapak Ibu sebenarnya ini mungkin agak sedikit meringankan kami karena kami ini punya beban yang lain, khususnya DAA. Nilai-nilai itu nanti harus kita laporkan ada di PD Dikti. Nah, sementara di PD Dikti itu formatnya agak berbeda. Pelaporan PD Dikti itu yang diminta itu partisipasi komponennya, hasil proyek, kuis, kemudian mungkin ada tugas, ada UTS, ada UAS. Nah ini nanti biasanya berdasarkan ini akan tetap kami gunakan untuk mapping, ya kan, yang kami laporkan di Dikti. Aten Bapak Ibu. Jadi prinsipnya ya begitu aja. Mungkin bisa kita lihat contohnya. Kita lihat contohnya. Saya carikan Excel-nya tadi. Nah. Oke, ini kan. Nah, ini yang pertama. Jadi tadi ya, ini jenis mata kuliahnya ini klasikal kami. Kemudian jumlah pertemuannya saya menggunakan 14. Kemudian ini CPMK 1 bobotnya 20, ini bisa digonta-ganti. Kalau ini saya ganti 10%, berarti salah. Tidak akan bisa. Karena jumlahnya tidak 100. Karena jumlah tidak 100. Berarti ini kita setting lebih dahulu. Ini bisa saya hilangkan. Nah, ini berarti kan masih 0. Nanti bilang dulu. Nah, ini misalnya tadi 20 ya CPMK 1. Nih, sudah. Ora, sepeda motor.
Nah, kemudian CPMK 1 ini kami hitung atau kami nilai berdasarkan kehadiran UTS, kemudian ada tugas 1. Kalau nanti mungkin Bapak Ibu mau menambah tugas 2, ini tinggal pilih aja. Ini ada pilihannya. Pilihannya ya dan tidak, digunakan atau tidak. Nah, nanti CPMK 2 dan selanjutnya sama. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu yang diisi cukup sini kalau sudah disetting tadi. Oh, mahasiswa yang pertama itu kehadirannya misalnya 10. Nah, 10 kali hadir. Ini sudah ada keluar nilainya. Karena kehadiran ini digunakan juga untuk menerima CPMK 1, 2, 3, maupun 4. Oh, UTS nilainya taruhlah misalnya 80. Berarti ini digunakan CPMK 1-nya 60%. Tinggal enter aja. Dan ini sudah berubah sendiri. UAS nilainya misalnya 75. Tugas 1 misalnya 80, tugas 2 85. Jadi cukup ini sudah menilai sendiri nanti Bapak Ibu. Nah, nanti biasanya yang tidak sampai CPMK yang kita tetapkan, misalnya saya membuat batasan CPMK 1 itu minimal 60, ini 50, 60, 50, berarti yang tidak memenuhi akan bertanda kuning ini. Artinya mahasiswa ini Kusuma ini CPMK 1-nya masih kurang ya. Nanti mungkin barangkali Bapak Ibu seperti tadi disampaikan Pak WR1 bisa memberikan tambahan tugas atau apa agar bisa memenuhi CPMK-nya. Jadi sekali lagi yang diisi nanti hanya dalam input nilai ini seperti yang ada di Anum seperti biasanya. Bila ngaten Bapak Ibu kaitannya ini tentunya ini kita coba ini dari Pak WR1 kita coba dan hasilnya kira-kira semacam ini dan tentunya nanti ke depannya akan tetap kita sempurnakan berdasarkan misalnya masukan-masukan yang ada.